Dengan sentimen-sentimen yang cukup beragam baik dari dalam dan juga luar negeri, Anda melihat instrumen investasi apa yang akan menjadi primadona hingga akhir 2024? Eee, Kalau boleh saya komen tidak hanya akhir 2024 ya, tapi juga kita teropong 2025. Indonesia ini sangat diuntungkan, yang pertama, definitely interest bearing instrument karena kita, menuju ke cut, atau low interest rate environment, prosesnya seperti itu. Nah, itu kita tahu naturally akan seperti itu, akan, rally price-nya gitu ya, bonds, govies maupun corporate. Dan yang kedua adalah karena tadi, eee, imbal hasil, real dari govies kita itu masih sangat menarik, masih salah satu yang paling tebal gitu ya, dengan 6,7 dikurang 2,5% itu masih 3% something gitu ya, ditawarkan oleh govies kita gitu. Belum lagi corporate bonds kita. Jadi itu satu. Nah yang kedua, biasanya kan dalam kondisi suku bunga dipangkas ini kan ekonominya dalam pertumbuhan yang single digit rendah ya. Misalnya seperti di Amerika gitu kan, atau di Eropa gitu, antara 1-2%. Tapi Indonesia masih tumbuh 5%, dan mungkin pemerintahan yang baru melanjutkan apa akselerasi pertumbuhan atau momentum yang telah dilakukan 5 tahun terakhir gitu ya. Mungkin kita juga bisa bertumbuh selain stable di 5%, tapi mungkin merangkak ke 6%, 7%, atau 8% ya di 2029. Nah, dengan demikian juga menarik buat equity. Makanya di 2024 menurut kita bond 10 tahun itu bisa menuju 6% kecil gitu ya, mungkin 6,1, 6,2 gitu ya di akhir 2024, tapi itu akan berlanjut di 2025 gitu ya. 2025 bisa saja kita di bawah 6 menuju 5,5 untuk 10 tahun. Sementara untuk IHSG di akhir tahun ini memang target kita cuma 7.600. Tapi seperti saya sampaikan tadi, Anne, pemirsa CNBC, bahwa terjadi pergantian gitu ya. 7.600 ini ditopang oleh solidnya pertumbuhan big caps dan mid caps gitu ya, yang valuasinya sekarang sudah terdiskon banyak. Tetapi beberapa saham yang menjadi penggerak IHSG di periode April, Mei, Juni, yang mana valuasinya sudah tinggi sekali, mungkin itu akan mengalami koreksi gitu ya. Jadi makanya net-net kita masih tetap di 7.600. Tetapi karena GDP kita terus bertumbuh, di 2025 kita melihat 8.500 sampai 8.900 sih untuk IHSG. Jadi Indonesia berada pada sweet spot, interest bearing instrumen kita akan rally gitu ya. Tetapi juga IHSG kita juga karena ekonomi kita terus bertumbuh juga menarik dan akan rally juga. Demikian, Ana. Baik, secara sektoral, kira-kira sektor apa yang memiliki potensi lebih baik daripada yang lain? Apalagi kalau kita lihat sudah ada kisi-kisi seperti apa pemerintah akan fokus di tahun 2025, salah satunya juga untuk program makan bergizi gratis dan juga pembangunan IKN. Ya, nah ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi yang pertama temanya adalah akan menuju kepada suku bunga rendah. Jadi kalau saya boleh sebelum ke sektor, mungkin SBN dulu ya. Di SBN itu tentunya yang menarik adalah apa yang kita sebut yang berada di barrier atau long end gitu ya. Jadi kita portofolio strategi kita di fixed income ini kita memanjangkan duration berada di mid sampai long end. Yang barrier ini akan bergerak signifikan gitu ya. Begitu juga di yang long end dari price appreciation ketika mulai cut itu materialize gitu. Bahkan sebelumnya juga sudah terjadi rally ya. Kalau kita ingat dari 7,2 di bulan April Mei, sekarang kita udah di 6,7 untuk yang 10 tahun gitu ya. Jadi kita rekomendasikan untuk berada di situ di barrier atau long end gitu, karena itu akan benefited karena multi years interest rate cut gitu ya, mungkin sampai 2026. Nah, yang kedua untuk equity market sektor mana? Kita melihat bahwa sektor-sektor yang diuntungkan oleh uh, interest rate sensitif gitu ya, yang terjadi penurunan. Tentunya yang cost of fund-nya atau cost of doing business-nya akan menurun
dari interest rate ini gitu. Kita melihat ya tentunya banks gitu ya, tentunya juga seperti perusahaan properti gitu, itu akan diuntungkan. Lalu juga yang terkait dengan pembiayaan, mungkin penjualan mobil juga akan meningkat. Di sisi lain, kita juga melihat seiring dengan menguatnya rupiah gitu ya, eh, perusahaan-perusahaan consumer yang mempunyai input atau service yang punya input dalam US dollar dan revenue dalam rupiah ini juga akan terbantu ya, marginnya juga akan improve gitu. Akibatnya mereka akan mencatatkan laba yang signifikan. Jadi consumer goods maupun uh, uh, durable goods gitu ya, itu sesuatu yang dan retailer itu sesuatu yang menurut kita akan benefited. Nah, mungkin juga perusahaan pharmaceutical yang biasanya defensif ya, tidak terkait dengan sektor. Tapi kalau di Indonesia ini menjadi cyclical karena banyak inputannya dalam US dollar juga ya, material dari farmasi ini gitu. Nah, mereka juga akan benefited seiring dengan rupiah kita Baik. cenderung menguat.